Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Dapat tahunya besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadihi. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Di saat diberinya kita nikmat sehat dan nikmat sempat, mudah-mudahan menjadikan iman kita semakin kokoh dan kuat, khususnya di zaman fitnah, di zaman banyaknya hal-hal yang meragukan dan melemahkan. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT, al-akhawat wal ummahat al-fudlayat, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam, yang telah menerangkan agama ini kepada kita sehingga jelas dan terang jalan yang mesti dilalui oleh kita. Oleh itu kita berharap pula mudah-mudahan selawat dan salam itu membuat kita semakin mencintainya, dan mudah-mudahan di hari kiamat kita berbahagia dapat izin dari Allah mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Para ummahat, para akhwat rahimanillah wa iyyakum, dan juga para pemirsa dimanapun berada, kembali kita lanjutkan kajian kita bersama Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, kitab tentang adab yang dikhususkannya. Qala rahimahullah, babu birri man kana yasiluhu abu. Bab berbuat baik, berbakti kepada orang yang dulu menjalin silaturahim dengan bapaknya. Jadi maksudnya seorang anak melanjutkan, menyambung tali silaturahim dengan orang yang dulu ada hubungan dengan orang tuanya atau ayahnya. Karena ini termasuk birru al-walidain, termasuk berbuat baik dan berbakti kepada orang tua kita. Karena andainya mereka hidup dan kita berbakti kepada teman-temannya, sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya, pasti menyenangkannya. Karena kalau seseorang mencintai yang lain, seseorang yang lain, di saat orang berbuat baik kepada yang dicintainya, pasti dia senang dan ridai. Apalagi di saat tidak mungkin lagi dia untuk menyambungnya ternyata disambung oleh anak-anaknya. Maka ini dihitung sesuatu bakti anak kepada orang tuanya setelah meninggalnya, dan ini akan menjadi kebaikan yang bernilai di sisi Allah tabaraka wa taala. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Salih. Haddatsana Abdullah ibn Salih telah menceritakan kepada kami hadis ini. Abdullah ibn Salih, yaitu Abdullah ibn Salih al-Misri, katibul Laits, katibu al-Laits. Qala haddatsani al-Laits, dia berkata telah menceritakan kepadaku hadis ini al-Laits.
itu Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi. Al-Laits ibn Sa'ad Al-Fahmi Abu Muhammad Al-Qurashi Al-Misri, salah satu rujukan fatwa umat Islam pada masanya. Beliau semasa dengan Imam Malik dan semasa dengan Imam Al-Auza'i, Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sufyan bin Uyainah, dan Abdurrahman ibn Mahdi. Nah, mereka inilah dulu rujukan fatwa di masa itu. Tetapi yang eksis mazhab fikihnya sampai hari ini adalah Imam Malik ibn Anas yang dikenal dengan mazhab Al-Maliki. Dan selebihnya tidak ada mazhab yang dihidupkan orang daripada fatwa-fatwanya. Nah, Laits ibn Sa'ad rahimahullah, seperti kata Imam Az-Zahabi, wa laisa huwa biduni Malik fiqhan wa hadithan. Dia ilmunya tidak kurang dari ilmunya Imam Malik, baik dari fikih maupun dari ilmu hadisnya. Tetapi dzalika fadlullah yu'tihi man yasha, karunia Allah berikan kepada siapa yang dikehendaki. Malik diberikan kelebihan sehingga mazhabnya eksis sampai hari ini. Kaum ibu, para ummahat, para akhwat yang senantiasa hendaknya dirahmati Allah. An Khalid ibn Yazid, dari Khalid ibn Yazid Al-Misri, juga thiqah. An Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar. Abdullah ibn Dinar Al-Adawi maulahum, Adawi maulahum, thiqatun faqih. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, yaitu Abdullah ibn Umar bin Al-Khattab Al-Adawi Al-Qurashi Abu Abdurrahman Al-Madani radhiyallahu ta'ala anhu wa an abih. Salah satu dari sahabat yang 7 yang paling banyak memberikan hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal dengan kokohnya menegakkan sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, sehingga diklasifikasikan oleh sebagian ulama fikih sebagai mutasyaddidin dalam hal ini, orang yang keras dalam menerapkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Marra a'rabiyyun fi safar, pada suatu perjalanan lewat seorang A'rabi. A'rabi adalah mufrad daripada Al-A'rab, yaitu orang Arab Badui, yaitu yang biasanya tidak menetap. Jadi mereka adalah nomaden atau ghairu mutamaddin, artinya mereka selalu berpindah-pindah. Di mana ada sumber air dan sumber untuk menggembalakan hewan ternaknya, mereka pun tinggal di situ. Dan bila habis mereka pindah ke tempat lain sesuai dengan kondisi alam yang ada pada masa itu. Dan biasanya Arabi ini ya seperti orang-orang pedalaman juga terkenal dengan sikapnya yang kaku dan keras karena memang belum begitu berbudaya. Oleh sebab itu Nabi alaihissalam melarang A'rabi menjadi pemimpin bagi orang yang sudah mutahaddirin. Marra A'rabiyun fi safar, pada suatu perjalanan lewat seorang A'rabi. Wa kana Abul A'rabi sadiqan li Umar radhiyallahu anhu. Dan ayah orang Arab Badui ini dulu pernah berteman dengan Umar, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Jadi ayahnya dulu pernah bersahabat dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ayahnya Abdullah. Ayahnya Abdullah bin Umar. Faqala lil A'rabi, Abdullah bin Umar melihat A'rabi tadi, dia berkata, Alastabnu fulan, alastabna fulan, bukankah kamu anak si fulan? Disebutnya nama ayah orang Badui tadi. Qala bala, benar, saya adalah anak si fulan. Oh, berarti Abdullah bin Umar masih ingat dengan
putra sahabat ayahnya itu. Fa amara lahu Ibnu Umar bihimarin kana yasta'qib. Maka Ibnu Umar menyuruh pembantunya menyerahkan keledai sebagai kendaraan cadangannya untuk menyerahkan keledai cadangannya kepada orang Arab Badui tadi. Artinya menghadiahkan. Ibnu Umar berjalan musafir dengan membawa atau mengendari onta. Tapi bila beliau sudah capek naik onta, dia naik keledai tadi. Atau bila ontanya kecapean, maka dia pindah ke keledai sebagai kendaraan cadangannya. Yasta'aqib, yaitu sebagai kendaraan cadangannya. Wa naza'a imamatahu, dan dia membuka imamahnya di atas kepala, sorbannya. Dia pun membuka sorbannya ar-ra'sihi, dari kepalanya. Fa'atahu, dan dia hadiahkan juga. Sorban itu kebesaran. Itu adalah suatu penghormatan. Karena yang paling terhormat di mata seseorang, juga di kita, adalah kepala. Makanya mereka kalau nak memuliakan seseorang di tradisi orang Arab, ya, itu mencium kepalanya. Baik orang tua kita, ayah dan ibu kita, atau guru dan orang-orang yang kita cintai, maka dicium di kepalanya. Cuman beda pula dengan kita, menghormati kepala tidak boleh disentuh sama sekali. Tidak boleh disentuh sama sekali. Ini hanya keberadaan budaya. Kalau kita justru nunduk-nunduk, yaitu salamannya sambil nunduk dan cium tangan. Ini sebenarnya seperti kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kurang bagus untuk pendidikan anak. Karena anak itu bagusnya dididik untuk selalu menjaga izzah. Kata beliau, harus menjaga izzah. Makanya dia menghormati gurunya, bagusnya dia mencium kepalanya. Karena di saat dia menghormati itu, dia tidak jatuh harga dirinya. Kalau kita sekarang dengan cium tangan, menunduk-nunduk, menghormati orang sambil menjatuhkan diri kita. Jadi dari sisi pendidikan, menurut Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, ini kurang bagus. Ketika berbicara tentang hukum mencium tangan orang-orang yang kita hormati, boleh atau tidak. Dalam hal ini terjadi khilaf di antara ulama, ada yang membolehkan dan ada yang melarang. Tetapi dari sisi psikisnya, dari sisi psikologisnya, kurang bagus ketika anak disuruh nunduk-nunduk. Ya, dari sisi ini. Karena menghormati orang tidak mesti merendahkan diri. Dalam arti menghinakan diri maksudnya. Wallahu ta'ala alam. Ini kan adalah masalah sifatnya lebih kepada budaya. InsyaAllah tidak terlalu ditekankan betul, kecuali sampai sujud-sujud dan rukuk karenanya. Tapi kalau seandainya hanya sekedar mencium tangan, ada di antara ulama yang membolehkannya. Tapi dengan syarat tadi, tidak mengkultuskan orang yang kita inikan. Tapi tadi tinjauan yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim dari sisi psikisnya, supaya anak ketika menghormati seseorang, dia tetap menjaga izzah dirinya, bukan dengan menunduk-nunduk kepada selain dirinya. Wallahul musta'an. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Alastabna fulan, melalui dia wa naza'a imamatahu ar-ra'sihi fa'ata. Lalu dia membuka sorbannya dan diberikannya kepada anak sahabat ayahnya itu. Anak sahabat ayahnya itu. Faqala ba'du man kana ma'ah. Sebagian murid yang bersama Abdullah bin Umar berkata, "Amma yakfihi dirhaman?" Orang ini kan tidak tahu ini. Bukankah cukup baginya hanya orang miskin seperti itu dikasih 2 dirham kan cukup lah. Ada banyak itu 2 dirham. Kalau kita kan 2000. Ya, ada orang ketemu kasih 2000 dah hebat itu. Apa jawab Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu? Faqala, dia berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, ihfaz wudda abik,
jagalah kasih sayang ayahmu. La taqta'hu, jangan kau putuskan. Fayutfi'ullahu nurak, sehingga nanti Allah padamkan cahaya dirimu. Jadi kita kalau sudah tidak bercahaya lagi, maka kita akan jalannya meraba-raba. Kalau kita tidak bercahaya lagi, maka orang melihat kita tidak menyenangkan lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka Abdullah bin Umar memuliakannya dengan memberikan kendaraan dan menyerahkan sorban kepada anak sahabat ayahnya tadi. Jadi kenapa kendaraan? Karena yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang dalam musafir itu adalah kendaraan. Karena dalam perjalanan yang paling dibutuhkan orang adalah kendaraan. Nah, sekarang dia berikan kendaraan itu kepada yang lain, walaupun sebenarnya dia butuhkan, tetapi dia hanya sebagai cadangan. Nah, dalam perjalanan yang paling dibutuhkan orang adalah kendaraan, maka dia berikan itu. Dan yang melekat di badan yang paling dihormati adalah sorbannya, karena kepala adalah anggota badan yang paling dihormati, maka dia serahkan pula sorban itu kepada orang Arabi tersebut. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dia bilang, ketika sahabatnya mengatakan, kenapa diberikan sebanyak ini pemberian? Tidak cukupkah dengan hanya sekedar diberikan uang 2 dirham sekedar untuk makannya di perjalanan? Maka Abdullah bin Umar menjawab, ihfaz, atau menukil dari Nabi SAW, ihfaz wudda abik, jaga kasih sayang ayahmu. Ayahmu dulu pernah bersahabat dan saling menyayangi dengan ayahnya dia. Nah, sekarang saya menyambung itu supaya saya tetap bercahaya dan tidak memutuskan tali silaturahim. La taqta'hu fayutfi'ullahu nurak, jangan engkau putuskan, nanti Allah padamkan cahayamu. Ma'asyiral karimat, para ibu, para akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang kedua dalam bab ini berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah ibn Yazid, telah menceritakan hadis ini kepada kami Abdullah ibn Yazid Al-Muqri At-Tujibi Al-Misri, thiqatun faqih. Qala, dia berkata, haddatsana Haywah, telah menceritakan kepada kami Haywah, yaitu Haywah ibn Shuraih Al-Misri, mufti diyar Al-Misriyah pada masanya. Qala haddatsani Abu Uthman Al-Walid ibn Abil Walid, telah menceritakan kepada kami Abu Uthman Al-Walid ibn Abil Walid Al-Basri. Qala an Abdullah ibn Dinar, dari Abdullah ibn Dinar Al-Makki Al-Adawi, yang seperti juga disebut dalam sanad sebelumnya. An Ibni Umar, dari Ibnu Umar, Abdullah bin Umar Abu Abdurrahman Al-Adawi. An Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dia bersabda, inna abarral birri ayyasila ar-rajulu ahla wuddi abihi, sesungguhnya di antara sebaik-baik perbuatan baik atau sebakti-bakti perbuatan bakti kepada orang tua tentunya, ayyasilar rajulu, yaitu seseorang menyambung bersilaturahim ahla wuddi abihi, orang yang dulu pernah menjalin hubungan silaturahim dan kasih sayang dengan ayahnya, Ma'asyiral karimat yang dirahmati Allah, ya, termasuk sebaik-baik kebaikan yang bisa diberikan oleh seorang anak kepada orang tuanya setelah mereka tiada, tentunya setelah mereka, bahkan di saat mereka ada sekalipun, bahkan di saat mereka masih ada sekalipun. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, orang yang mencintai akan senang bila orang yang dicintainya itu diberikan atau disambung hubungan baik dengannya oleh kita. Cobalah misalnya kalau sempat orang tua kita
bersahabat dengan seseorang di suatu tempat, di suatu negeri. Lalu anaknya pergi ke tempat itu, anggaplah misalnya di Yogyakarta atau di Jakarta, atau bahkan kalau hanya di Pekanbaru. Lalu anaknya menceritakan, saya bertemu dengan bapak, itu sahabat ayah itu, atau ini teman ibu itu. Nah gimana? Ya kemarin saya ajak dia makan, bagus tuh. Nah, senang orang tua kita di waktu mereka hidup. Maka kesenangan itu juga berlanjut setelah wafatnya, karena tidak ada lagi yang menyambung kecuali kita. Kalau dulu kan ayah kita masih hidup, dia menyambung. Sekarang kita yang pada posisi itu, maka menyambung silaturahim yang tidak ada lagi disambung kecuali oleh kita, itu adalah suatu kebesaran dan suatu kebaikan yang tidak terkira, dan itu termasuk bakti kepada orang anak kepada orang tuanya. Sampai disebutkan oleh Nabi SAW, inna abarral birri ayasilar rajulu ahla huddi abihi. Sebakti-bakti anak kepada orang tuanya adalah dia menyambung hubungan silaturahim, kasih sayang antara orang tuanya, atau kasih sayang yang dijalin oleh orang tuanya. Nah ini juga berlaku kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT. Perlu diingatkan, andainya orang tua kita memiliki istri selain ibu kita, ini agak berat juga ini kajian ini. Andainya orang tua kita memiliki suami, mau suami atau istri sekali, kalau gimana tahu dia punya suami selain ayah kita, ya, atau punya istri selain dari ibu kita. Mungkin sebelumnya kita tidak ketahui, mungkin karena ya kalau seandainya diketahui oleh mak kita, kiamat dunia kan, akhirnya disembunyikan oleh orang tua. Nah disembunyikan atau dinampakkan, yang namanya ibu itu adanya, yang namanya istri ayah itu tetap ibu bagi anak dari istrinya yang lain. Dan saudara yang dilahirkan dari pernikahan yang sah, walaupun tidak diumumkan itu, malumlah nikah siri, apa namanya nikah siri namanya, nikah semondok, nikah sondok-sondok, ya karena minta izin tak juga nampak, ya minta maaf juga belum bisa. Akhirnya tiba-tiba ayah meninggal, tiba-tiba pas dia meninggal datang anaknya, masya Allah, rupanya anak di Makinang 3, cuma di sana 8. Subhanallah. Nah sekarang kesempatan untuk berbakti kepada orang tua kita tadi, jangan justru dijadikan sebagai penyebab perpecahan antara keluarga. Berat memang, tapi memang begitulah kenyataannya, bahwa kalau memang kita berbakti pada orang tua dan ingin mendapatkan sebaik-baik bakti itu adalah menyambung silaturahim dengan orang-orang yang dicintai oleh orang tua kita. Jangan disebut itu ayah berkhianat, enggak. Sebenarnya bukan ayah berkhianat, kita yang tak kasih izin kepadanya sehingga dia terpaksa melakukannya. Wallahu musta'an. Orang tua kami dulu ya tidak mempedulikan kami, itu urusan dia. Ya, urusan dia. Kita sebagai anak tetap berpeluang untuk berbakti pada orang tua. Kan dulu sebelumnya orang tua yang musyrik pun kita berbakti kepadanya, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak akan pernah mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah ampuni bagi siapapun yang dia kehendaki. Nah sekarang dosanya itu tidak sampai syirik, itu pun boleh kita berbakti kepadanya, apalagi dosanya hanya sama kita, ya hanya sama kita, yaitu tidak memberitahu. Ini kalau diberitahukan tidak dapat juga, itu masalahnya. Dia tidak bisa kecuali melakukannya. Daripada dia melakukan dosa, maka dia memilih untuk melakukan tanpa izin dari kita. Dan memang secara syar'i kan juga tidak wajib suami minta izin, hanya secara etika dan estetika saja. Artinya kalau bisa minta izin, ya minta maaf setelahnya. Tapi maaf tak diberi, izin pun tak keluar-keluar, akhirnya dia mencari
tempat di luar walaupun tanpa dokumen resmi dan sebagainya. Ma'asyiral akhwat wal ummahat yang dirahmati Allah. Nah, sekarang kesempatan kita untuk berbakti kepadanya, yaitu dengan menyambung hubungan silaturahim dengan orang-orang yang dijalin oleh orang tua kita sebelumnya. Jadi bukan hanya sebatas persahabatan, pertemanan, termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang menjadi bagian dari keluarga orang tua kita. Wallahu taala a'lam. Baik, kaum muslimat yang dirahmati Allah, masih ada waktu mungkin sekitar 7 menit. Kita masuk ke bab yang setelahnya. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah, babun la taqta' man kana yasilu abaka fa yutfa'u nuruk. Bab, jangan kamu putuskan orang yang dulu berhubungan silaturahim dengan ayahmu, fayutfa'a nuruk, sehingga cahayamu dipadamkan. Qala rahimahullah, akhbarana Bishr bin Muhammad, telah menceritakan kepada kami Bishr ibn Muhammad. Itu Bishr ibn Muhammad al-Marwazi, as-Sakhtiyani al-Marwazi. Qala akhbarana Abdullah, telah menceritakan kepada kami Abdullah, yaitu Abdullah ibn Mubarak al-Marwazi, imam min a'immatil muslimin, yaitu seperti kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah, jumi'a fihi jami'u khisalil khairi, terkumpul pada pribadinya yaitu segala sifat-sifat kebaikan. Masya Allah, tabarakallah. Qala akhbarana Abdullah ibn Lahiq, telah menceritakan kepada kami Abdullah ibn Lahiq. Qala akhbarani Sa'ad ibn Ubadah az-Zuraqi, telah menceritakan kepadaku Sa'ad ibn Ubadah az-Zuraqi, anna abahu, bahwa bapaknya, qala, berkata, kuntu jalisan fi masjidil Madinah, saya pernah duduk di Masjid Madinah, itu Masjid Nabawi, ma'a Amr ibn Uthman, bersama Amr ibn Uthman ibn Asim bin Abdullah al-Mazini al-Ansari. Famarra bina Abdullah ibn Salam, lewatlah di depan kami Abdullah ibn Salam. Abdullah bin Salam itu adalah dulu aslinya Yahudi, kemudian masuk Islam. Kisah masuk Islamnya, Masya Allah, ketika dia masuk Islam, dia datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia katakan, ya Rasulullah, innal yahuda qaumun buhtun. Orang Yahudi itu orang-orang yang cepat sekali mendustakan kebenaran. Nanti ketika mereka datang, tolong tanya tentang diriku kepada, saya akan bersembunyi nanti. Tanyakan tentang diriku kepada mereka. Lalu ketika para pemuka Yahudi datang, Nabi bertanya kepada mereka, ma tarawna Abdullah ibn Salam fikum. Nama ayahnya Abdullah juga ini, Abdullah bin Abdullah ibn Salam. Jadi apa menurut kalian Abdullah bin Salam menurut kalian? Apa yang kita lihat di Abdullah? Qala khairuna wa ibnu khairina, adalah orang pilihan kami dan anak dari orang pilihan di antara kami. Lalu ditanya lagi, kaifa law aslam, bagaimana menurut kalian kalau dia masuk Islam? Qala, mereka berkata, qalu, tidak mungkin, ini tidak mungkin, tidak masuk akal. Akhirnya keluar Abdullah bin Salam yang tadi disebut orang baik, keturunan baik-baik. Nah, ketika dia keluar lalu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, akhirnya mereka mengingkari apa yang mereka sebutkan, syarruna wa ibnu syarrina, orang paling buruk dan anak orang paling buruk di antaranya. Ayah ikut dicaci sekali. Jadi baru di majelis yang sama, awalnya disebut orang terbaik, anak orang terbaik, setelah masuk Islam jadi orang terburuk, anak orang yang paling buruk. Maka benarlah kata Abdullah bahwa orang Yahudi itu qaumun buhtun, orang yang walaupun sudah kehabisan hujjah tapi tetap tidak mau menerima kebenaran. Nasallallahu salamata afiyah, jangan sampai Allah jadikan kita seperti itu. Famarra bina Abdullah bin Salam muttaki'an ala ibni akhihi, berjalan sambil dipapah oleh anak saudaranya.
Fanafadha anil majlis, sampai dia melewati majlis, thumma atafa alaihi, kemudian turun dan duduk di majlis itu, faraja alaihim, afwan, kemudian dia kembali berbelok kembali ke majlis, faraja alaihim, dan kembali kepada mereka. Faqala ma syi'ta Amr bin Uthman, apa yang kau inginkan wahai Amr bin Uthman, yaitu Amr bin Uthman tadi yang duduk bersama Ubadah Az-Zuraqi tadi. Marrataini aw thalathan, dua kali atau tiga kali. Fawallazi ba'atha Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bil haqq, maka demi zat yang telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, innahu lafi kitabillahi azza wa jal, sesungguhnya terdapat dalam kitabullah, artinya dalam kitab Taurat, karena dia Yahudi kan aslinya, terdapat dalam kitab Taurat, marrataini, dua kali dia ulang, terdapat dalam kitab Taurat, terdapat dalam Al-Quran, la taqta man kana yasilu abak fayutfa'a bidzalika nuruk, jangan kamu putuskan apa yang telah dijalin oleh ayahmu, maka akan dipadamkan cahaya dirimu. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT, ini juga bab menunjukkan larangan untuk memutuskan silaturahim dengan orang yang pernah dijalin hubungan dengannya oleh orang tua kita, karena itu menyebabkan cahaya kita padam, sehingga kita tidak lagi diberikan petunjuk, dan kita tidak lagi menyenangkan atau menggembirakan, sehingga tidak menjadi anak-anak yang berbakti kepada orang tua. Dan ini adalah adab, dan ini adalah adab yang sangat tidak dianjurkan, yaitu memutuskan silaturahim dengan orang-orang yang dahulu dijalin oleh orang tua kita. Baiklah para ibu, para akhwat yang dirahmati Allah SWT, barangkali sampai di sini kita mengaji, dan kalau ada beberapa pertanyaan silahkan disampaikan, mudah-mudahan bisa kita jawab dan kita jelaskan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang, kamu cinta Nabi, cinta Ustaz, cinta Nabi, cinta Ustaz, termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Masya Allah, banyak pertanyaan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah harta seorang istri yang dibawa sebelum menikah, adakah hak suami di dalamnya? Kalau hak wajib tidak ada, tapi kalau hak yang diserahkan oleh istri dengan senang hati, artinya dia nak menghadiahkan, menghibahkan, mensedekahkan, mewakafkan, itu hak istri semata, tidak ada hak suami di dalamnya.
Maka bila suami mengambil hak atas istri tersebut tanpa izinnya atau tanpa keikhlasannya, maka ini adalah dosa bagi suami. Jadi harta istri adalah harta istri sampai kapanpun, kecuali kalau dia dengan senang hati memberikannya kepada suaminya, seperti dulu Khadijah radhiyallahu taala anha ketika menikah dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia menyerahkan kepada Nabi untuk mengelola segala usahanya, dan dia meminta minta belanja ke Nabi alaihi salatu wassalam. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah Rasulullah di keningnya ada tanda hitam bekas wudu? Kalau wudu tidak akan hitam dia. Mungkin maksudnya bekas sujud ya. Wudu tambah putih lah dia. Nah, karena kita lihat banyak orang yang keningnya ada tanda hitam bekas wudu. Mohon maaf, saya tidak tahu. Ya, saya tidak tahu apakah kening Nabi hitam karena sujud atau tidak. Adapun kalau seandainya orang hitam keningnya karena sujud, ya tidak ada masalah. Sebagaimana lutut kita juga hitam gara-gara sering sujud. Nah, itu hanya tanda-tanda yang Allah berikan. Soal keikhlasannya itu antara dia dengan Allah tabaraka wa ta'ala, dan itu tak perlu pula kita permasalahkan. Artinya kalau ada orang yang keningnya hitam karena sujud, dan jangan pula menjadi bahan cemoohan antara kita, seolah-olah dia gesek-gesekkan ke tempat sajadah. Sebentar, itu dosa besar kita menuduh saudara-saudara kita dengan tuduhan yang tidak beralasan tersebut. Kalau diberi, mudah-mudahan sebagai tanda, dan kalau seandainya tidak usah diusahakan. Wallahu ta'ala alam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Apakah boleh seorang muslimah datang atau mengunjungi orang tua yang sedang sakit dan menetap lama di rumah orang tuanya? Apakah boleh seorang muslimah datang atau mengunjungi orang tua yang sedang sakit dan menetap lama di rumah orang tuanya? Apa maksudnya ini? Sementara orang tua si muslimah non muslim. Mohon solusinya Ustaz. Tidak ada larangan mengunjungi orang tua kita yang masih non muslimah atau non muslim, tidak ada masalah. Kan saudara-saudara kita sendiri yang juga non muslim, tidak dilarang untuk menjalin hubungan dengan mereka selama kita menjaga adab-adab yang telah tentukan. Misalnya suami dari adik-adik kita bukan mahram kita, tapi mereka tetap adik saudara kita, tetap mahram bagi kita, tidak perlu berhijab daripadanya, kecuali dikhawatirkan hal-hal yang tidak diinginkan. Tentu jaga diri daripadanya. Nah, dan pergaulan antara seorang muslimah dengan keluarganya tetap seperti biasa, tentu saja dengan batasan-batasan syar'i yang sudah ditentukan, apalagi orang tuanya. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kampung kami masih melakukan tradisi selamatan sesudah kematian. Belum lama ini salah satu orang tua ana meninggal dan ana disuruh pulang kampung untuk mengikutinya. Apa yang harus ana lakukan sebaiknya Ustaz? Sementara ibu menyuruh pulang. Sudah atau belum nih? Kalau belum dah alhamdulillah tidak jadi pulang. Tapi kalau belum, dilihat, karena para ibu dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala melakukan selamatan 3 hari, 7 hari, 40 hari, 100 hari. Pertama, memang ini tidak ada dasarnya dari Nabi alaihi salatu wassalam. Ini tidak ada dasarnya sama sekali dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tidak dianjurkan. Tetapi bila seandainya ini kan perintah orang tua, ibu kita,
Nah, sekarang yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak syar'i. Yang tidak syar'i ini bertingkat-tingkat, tidak satu tingkatan. Ada yang bid'ah itu sifatnya sampai menyebabkan orang keluar dari Islam. Seperti bid'ahnya gulat, as-sufiyah, orang-orang yang gulu sampai di kalangan orang-orang yang ahli tasawuf, seperti sampai mengatakan Allah menyatu dengan syekhnya, atau syekhnya bisa langsung menerima wahyu sehingga langsung dari Allah SWT. Yang seperti ini banyak dihukum keluar dari Islam oleh para ulama, seperti Ar-Rumi misalnya, atau Al-Hallaj yang dihukum mati karena tidak mau, atau Ibnu Arabi yang mengatakan dalam jubahnya itu hanya Allah. Ini yang seperti ini tidak ada toleransinya. Dulu di zaman sahabat awal-awal Islam di Makkah, salah seorang sahabat Mus'ab bin Umair atau Abdurrahman bin Auf, saya lupa namanya nih, ibunya, dia ini di masa mudanya, dan dia masih muda waktu itu, remaja, masih muda, anak muda. Dia itu paling terkenal berbakti pada ibunya. Se-Mekah itu dia yang paling taat pada orang tuanya. Sampai-sampai disebut anak manja ibunya. Kita lebih kurang maksud sekarang. Nah, di saat dia masuk Islam, ibunya memanfaatkan kedekatannya itu dengan dirinya. Dia mengancam anaknya untuk, kalau kamu tidak kembali ke agama lama, saya akan mogok makan sampai mati. Ya, mogok ibunya. Dia tidak peduli. Dia bilang, ibu mogok, andainya ibu punya 100 nyawa, 1000 nyawa, lalu satu persatu saya lihat roh ibu berterbang gara-gara mogok makan ini, saya tidak akan meninggalkan Islam ini. Akhirnya ibunya menyerah. Yang seperti ini tidak ada toleransinya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kalau dipaksa yang seperti ini tidak ada ketaatan padanya. Tapi ada yang sifatnya seperti yang di dalam pertanyaan ini, itu bid'ah yang dilakukan orang tidak mengeluarkan dari Islam, tapi adalah maksiat dan dosa yang melakukannya tidak berpahala, justru mungkin berdosa. Tapi mungkin saja niat baiknya berpahala dari sisi niat, tapi pahala amal ini tidak ada karena tidak ada dalam ini. Masyaallah kira kalimat. Nah, dilihat kalau seandainya ibu tadi memaksa dan tidak dapat ditolak sama sekali, maka hadir untuk niatnya menyenangkan orang tua kita, bukan untuk mengikuti acara tersebut. Andainya kita hadir, kita dalam keadaan tidak suka, tapi karena ada ayah dan ibu kita yang memaksa, mudah-mudahan tidak berdosa. Wallahu ta'ala alam. Tapi kalau seandainya bisa ditolak dengan memberikan pengertian, dan ibu mau mengerti, ayah mau memahami, dan tidak berpengaruh kepada hubungan silaturahim atau silaturahim, dan tidak menganggap kita sebagai anak durhaka, maka saat itu jangan pulang. Jangan pulang kalau seandainya diizinkan oleh orang tua kita tersebut. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Afwan jika pertanyaan tidak sesuai materi. Saya juga minta maaf nanti kalau tidak jawab. Nah itu, ya sama-sama minta maaf kita. Kalau dapat saya jawab, kalau tidak kita lihat nanti. Ana, suami dan ibu ana sudah mendaftar haji sejak lama. Di perjalanan menunggu kuota keberangkatan, suami ana mengalami futur dengan mengundurkan diri dari haji. Apakah ana masih bisa berangkat haji dengan ibu ana saja Ustadz, karena tidak bersama mahram atau suami? Jazakallahu khairan. Yang pertama kita berdoa semoga suami ibu kembali ke jalannya, karena ini mengundurkan diri dari niat baik sungguh suatu keburukan besar. Karena sekarang diberikan kesempatan lalu kita sia-siakan, dan ini kewajiban yang kalau seandainya meninggal terhutang pada dirinya. Oleh itu mari sama-sama berdoa kita, mudah-mudahan beliau dikembalikan kepada jalan haji ini supaya tidak meneruskan mengundurkan diri atau mengembalikan pendaftarannya. Adapun apakah boleh ibu haji dengan orang tua sendiri?
kalau seandainya orang tua tersebut ada mahram seperti ayah atau saudara kandung atau paman di dalam rombongan tersebut yang bisa menjadi mahram, walaupun suami tidak ikut berangkat tetapi diizinkannya berangkat, maka berangkat. Ya, bahkan dalam hal ini sebagian ulama dalam masalah rukun haji ini kadang-kadang izin pun tidak diperlukan ini. Andainya suami melarang untuk pergi tapi kita tak pergi, ini tidak termasuk yang diwajibkan taat di sini. Wallahu taala alam. Tapi adakah baiknya juga mendapat ridhanya sehingga kita dalam perjalanan tidak dalam keraguan. Nah, bila dalam rombongan itu ada mahram, baik paman, saudara, datuk, cucu yang bisa menjadi mahram walaupun tanpa suami pergi, ini tidak ada masalah, ada mahram kita. Tapi kalau seandainya tidak ada mahram kecuali yang ibu miliki hanya emak sendiri, emak juga bukan mahram, maka dalam hal ini terjadi atau terdapat dua pendapat ulama dalam hal ini, yaitu sebagian mengatakan dia tetap pergi haji bila ada rombongan wanita atau ibu-ibu yang thiqat, yang bisa dipercaya. Ini kan ibu rombongan ini bersama para ibu yang thiqat, agamanya lurus, artinya paham mereka bahwa mana yang boleh, mana yang tidak dalam perjalanan itu. Nah, bila dalam hal ini maka dalam mazhab Imam Syafi'i boleh ibu berangkat. Sedangkan di dalam mazhab Imam Ahmad atau Al-Hambali dan yang atau mazhab Al-Hanafi juga tidak wajib bagi ibu berangkat sebelum ada mahram. Ini mereka memasukkannya sebab tidak boleh seorang wanita yang beriman pada hari akhirat melakukan perjalanan sehari semalam tanpa mahram. Dan hadis ini berlaku umum, baik perjalanan biasa maupun perjalanan ibadah, tidak ada pengecualian. Maka dalam hal ini bila seorang wanita tidak mendapatkan mahram, maka tidak wajib pergi haji baginya, tidak wajib baginya. Nah, dan mereka mengatakan andainya tanpa mahram kan tidak wajib dia, tapi pergi juga dia haji bila hajinya sesuai dengan rukun syarat yang telah ditentukan, maka hajinya tetap sah walaupun berdosa. Walaupun berdosa, ya dosa karena melanggar, yaitu pergi tanpa mahram. Tapi hajinya sah, insyaallah sah. Tapi berdosa. Wallahu musta'an. Oleh sebab itu kembali kita katakan, mudah-mudahan Allah SWT kembalikan suami ibu untuk tetap berhaji bersama, atau upayakan ada saudara atau mahram yang lain yang bisa bersama. Wallahu taala alam. Mari sampai di sini kajian kita petang ini. Semoga yang benar dan kita dengar mudah-mudahan masuk ke dalam hati dan kita pahami, mudah-mudahan diikuti dengan amalan. Dan yang salah, dan itu pasti bukan dari Allah dan Rasulnya, terbebas daripadanya, itu kemungkinan dari kelemahan saya atau dari syaitan, sabqul lisan. Maka kepada Allah saya mohon ampunan, kepada ibu-ibu dan akhwat semuanya serta para pemirsa dimanapun berada, saya mengharapkan dimaafkan, dan tentu saja kalau bisa memberikan masukan yang menunjukkan jalan kebaikan. Terima kasih dan mohon maaf. Wallahu taala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa sallam. Wa subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu, kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi?
cinta Ustaz. Termasuk saya, cinta Nabi, cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.